Kita hidup karena roh Kristus. Roh itu ada di dalam diri kita, maka buah-buah roh itu akan dengan sendirinya muncul dari kehidupan kita. Bertemu kembali dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Bapa, bukan dari diri kami. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki harta di dalam bejana tanah liat. Kita seringkali disebut sebagai bejana tanah liat karena kita terbuat dari debu dan tanah. Namun siapakah harta yang dimaksud di sini? Siapakah harta karun tersebut? Tidak lain tidak bukan, harta itu adalah Kristus. Yes, ada Kristus di dalam hidup kita. Saudara, ayat ini jelas sekali. Kita ini punya harta dalam bejana tanah liat. Ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam diri kita yang lemah ini. Kita ini seperti bejana tanah liat. Tanah liat yang kotor, yang bau, yang tidak berguna, yang tidak berharga. Tapi haleluya, karena ada Kristus, yaitu harta di dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus adalah harta terbesar yang kita miliki. Saudara bisa punya kekayaan, tapi itu bukan harta yang terbesar. Saudara bisa memiliki jabatan yang besar, itu bukan harta terbesar. Tapi Kristus itulah harta yang terbesar di dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita tidak terfokus kepada keadaan kelemahan sifat tanah dalam diri kita ini. Jika seseorang mempunyai harta di dalam bejana tanah liat, tentu saja yang menjadi fokus daripada mata dan pikiran dia adalah harta yang di dalam bejana itu. Kita tidak perlu memandang bejana tersebut, karena bejana tersebut hanyalah wadah yang untuk membawa menjadi tempat daripada harta itu. Tapi fokus kita yang bernilai adalah harta tersebut. Begitu juga dengan diri kita. Jika kita selalu mata kita selalu terfokus, pikiran kita terfokus kepada sifat-sifat tanah yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita adalah orang yang lemah, orang yang masih bisa jatuh dalam dosa, orang yang penuh dengan kekurangan dan sebagainya, maka hidup kita akan menjalaninya dengan frustasi. Tapi biarlah kita terfokus pada harta yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi kelemahan kita itu bukan menjadi kelemahan lagi, karena kita menjadi sangat bernilai, sangat berharga karena ada Kristus di dalam diri kita. Saat mungkin kita berada di dalam kelemahan, mungkin kita tidak bisa sabar. Kita tidak perlu berkata bahwa aduh, aku tidak bisa sabar, Tuhan berikan aku kesabaran, Tuhan berikan aku kesabaran. Tidak, tapi katakanlah, Yesus Kristus, Engkau kesabaran bagiku, Engkau kesabaranku. Saat kita merasa kita kok tidak bisa mengikuti pekerjaan, pelajaran, merasa kurang pandai, kok terlalu lemot gitu saudara ya, atau hal-hal bodoh yang seringkali kita menjadi lalai dan sebagainya, katakan saja, Tuhan, Engkau hikmatku, Engkau hikmatku. Saudara, akan dengan sendirinya kita mengalami perubahan kepada hal yang lebih baik. Semua bukan karena kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita hidup karena roh Kristus. Roh itu ada di dalam diri kita, maka buah-buah roh itu akan dengan sendirinya muncul dari kehidupan kita. Bukan dengan usaha kita, tidak ada hubungannya dengan tubuh tanah yang lemah ini, tapi semuanya murni karena roh itu ada di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan diubahkan Tuhan secara ajaib. Jadi apapun yang kita alami di dalam dunia yang fana, yang rusak ini,
kita seringkali menjadi kecewa, kita seringkali menjadi curiga, pahit, tertekan, patah semangat. Saudara, jangan menghakimi diri kita sendiri. Iya, aku memang begini, aku memang begini. Saudara, jangan. Dan kita tidak perlu mencoba membuang sifat-sifat ini. Oh ya, aku memang lemah dalam hal ini. Dalam nama Yesus aku sudah tidak begini lagi. Saudara tidak perlu. Saudara cukup memandang kepada Dia, memandang kepada Yesus. Maka dengan cara yang ajaib, saat saudara menyadari Yesus, saat saudara menyadari keberadaannya, maka secara ajaib hal yang baik itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat semuanya terjadi, orang-orang akan melihat, "Hah, kok aneh ya? Dia padahal orang yang pemarah, sekarang kenapa menjadi penyabar?" Orang akan melihat bahwa itu memang Tuhan yang bekerja, bukan kita. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang pemarah, yang punya kelemahan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Satu ayat di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan Tuhan adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi perubahan hidup kita bukan karena kita sendiri, tapi perubahan hidup kita karena pekerjaan Roh yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus naik pada satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, pada kemuliaan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari bersemangatlah karena ada harta yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum beraktivitas, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh firman-Mu kami dikuduskan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup. Oleh firman-Mu kami hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas muka bumi sempurna dan segera. Oleh firman-Mu kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh firman Tuhan Yesus Kristus, kami mengenal-Mu, satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus, dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Ada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan semakin luar biasa. God bless you.